Selamat pagi, siswa-siswa SMA Metodis. Apa kabarnya hari ini? Semua baik-baik kan? Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang impuls dan momentum. Kita masuk ke materinya yaitu tumbukan. Nah, seperti yang kalian ketahui, banyak sekali jenis tumbukan atau tabrakan yang ada di sekitar kita. Nah, jenis-jenis apa saja yang bisa kita bedakan? Nah, peristiwa tumbukan sendiri merupakan hasil interaktif dua benda yang bergerak searah maupun berlawanan arah. Nah, untuk jenis-jenis tumbukannya, yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian. Yang ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, untuk mempelajari perbedaan dari ketiganya, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna. Pada tumbukan lenting sempurna, berlaku hukum kekekalan energi mekanik, yaitu energi kinetik sebelum dan sesudah tabrakan itu sama, atau tidak ada energi yang hilang. Juga berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu momentum sebelum dan sudah tumbukan sama, yaitu M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 akan sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Kemudian bagian syarat selanjutnya, koefisien restitusi nilai E sama dengan 1, di mana E atau koefisien restitusi adalah yakni negatif perbandingan antara kecepatan relatif sesaat sesudah tumbukan dengan kecepatan relatif sesaat sebelum tumbukan untuk tumbukan satu dimensi. Kita lihat contoh soalnya. Sebuah benda A dan B bermassa masing-masing 600 kg dan 400 kg bergerak berlawanan arah saling mendekati. Pada suatu saat, kedua benda bertumbukan sehingga benda B terpental dalam arah yang berlawanan dengan arah datangnya dengan kecepatan 5 meter per sekon. Kecepatan benda A setelah tumbukan adalah, nah, kalian disuruh menentukan kecepatan benda A setelah tumbukan. Gambarnya yaitu benda A ke kanan, benda B ke kiri, dengan kecepatan benda A 10 dan kecepatan benda B ke kiri 20 meter per second. Penyelesaiannya. Gerak ke kanan, kita anggap nilainya positif, dan gerak ke kiri dianggap negatif. Itu nilai kecepatannya atau V-nya. Sehingga kalau kita masukkan ke hukum kekekalan momentum, M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Nah, massa benda 1 atau massa A 600, kecepatannya 10 ditambah 400 dikali min 20. Perhatikan, min 20 itu karena arah benda B ke kiri. Sama dengan 600 dikali VA aksen ditambah 400 dikali 5. Tadi dari data di soal diketahui kecepatan B terpental 5. Nah, kemudian kita hitung 6.000 ditambah minus 8.000 sama dengan 600 VA aksen plus 2.000. Kemudian kita perhatikan perhitungan selanjutnya sehingga didapatkan VA aksen sama dengan minus 4.000 dibagi 600. Hasilnya adalah minus 6,6 meter per sekon.
besarnya kecepatan benda A setelah tumbukan adalah minus 6,6 meter per sekon. Tanda negatif menunjukkan bahwa arahnya ke kiri. Nah, itu adalah contoh dari tumbukan lenting sempurna. Nah, yang kedua adalah tumbukan lenting sebagian. Nah, kalau kalian perhatikan tadi ada bola jatuh dengan ketinggian tertentu, ketika dia terpantul balik, tingginya tidak kembali ke ketinggian semula. Nah, pada kebanyakan tumbukan, umumnya kecepatan relatif yang terjadi ketika dua buah benda bertumbukan berbeda satu dengan yang lainnya, di mana nilai koefisien restitusi atau E tidak sama dengan 1. Nah, misalnya sebuah benda yang jatuh dari ketinggian tertentu, maka setelah terpantul, ketinggiannya tidak seperti semula atau bisa dikatakan ada energi yang hilang. Nah, bagaimana perhitungannya untuk tumbukan lenting sempurna? Pakai pada tumbukan lenting sempurna adalah sebagai berikut. Nilai E atau koefisien restitusi adalah akar dari H2 per H1. Nah, kalian perhatikan, H1 adalah ketinggian benda mula-mula, dan benda 2, H2, adalah ketinggian ketika benda tersebut terpantul kembali. Contohnya, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 15 meter. Setelah dijatuhkan, bola terpental dengan koefisien restitusi antara bola dan lantai 0,6. Tinggi pantulan pertama bola tersebut adalah, ya perhatikan, koefisien restitusi antara bola dan lantai adalah 0,6. Jadi menunjukkan dia lenting sebagian. Penjelasannya, untuk yang benda jatuh bebas dari ketinggian tertentu, koefisien restitusi E dapat dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan akar H2 per H1. Dari data diketahui E 0,6, H2 yang dicari, H1-nya 15. Kita masukkan ke dalam akar H2 per 15. Untuk menghilangkan akar, yang 0,6 kita kuadratkan, sehingga 0,36 sama dengan H2 per 15. Kita kalikan 15 ke 0,36, hasilnya 5,4 meter. Jadi, setelah terpantul, ketinggian bola tersebut adalah 5,4 meter. Ini adalah contoh untuk tumbukan lenting sebagian. Terakhir adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, kalau kalian perhatikan gambar, kedua benda menjadi satu setelah tabrakan. Nah, pada tumbukan tidak lenting sama sekali, yaitu tumbukan yang terjadi di mana kedua benda yang bertumbukan akan melekat satu sama lain atau menjadi satu gerakannya setelah terjadi tumbukan. Jadi setelah tabrakan itu nempel jadi satu. Misalkan dua buah bola masing-masing mempunyai massa A 6 kg dan massa B 4 kg, bergerak pada satu garis lurus dalam arah berlawanan dengan kecepatan 4 meter per second dan kecepatan B 2 meter per second, seperti pada gambar. Kemudian bertumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, ini penting. Kata tidak lenting sama sekali menunjukkan bahwa kedua benda setelah tabrakan nanti akan nempel menjadi satu. Nah, jadi penjelasannya, untuk benda tidak lenting sama sekali, kuncinya adalah kedua benda menempel atau menjadi satu setelah tumbukan berlangsung, sehingga massa benda bergabung dan memiliki kecepatan yang sama setelah tumbukan. Nah, mari kita masukkan data yang ada. MA kali VA plus MB kali VB sama dengan MA plus MB kali V aksen. Kenapa massanya yang akhir ditambah? Karena setelah tabrakan, massa A dan massa B jadi satu. Jadi kecepatannya cuma tinggal V aksen. Kita masukkan angka yang ada. Massa A 6, VA-nya 4,
massa B 4, VB-nya minus 2 tadi ke arah kiri. Kemudian MA plus MB 6 tambah 4 dikali V aksen. Kita hitung 6 kali 4 24, 4 kali min 2 min 8 sama dengan 10 V aksen. Nah, dari perhitungan kita dapatkan V aksennya adalah 16/10 atau 1,6 meter per second. Nah, nilainya ternyata positif. Jadi, setelah tabrakan, kedua benda menjadi satu dengan kecepatan 1,6 meter per second ke arah kanan. Nah, demikian kita sudah belajar hari ini tentang tumbukan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.